bicara supercar, prinsip dasarnya sih sama bro, sama-sama mobil kan. Cuman yang lebih mungkin kita harus perhatikan mungkin dari segi ketika awal mobil itu masuk, mungkin ini banyak bengkel yang suka miss dalam artian ya memang di sini sih belum banyak yang pakai water base ya. Mungkin yang kayak yang lu bilang tadi, rasa takut untuk mencoba. Selamat datang kembali teman-teman di AkzoNobel Podcast. Senang banget hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Ada Bro David Wise dari Repair Design Build atau yang dikenal dengan bengkelnya RDB. Hari ini seneng nih karena kita diskusi dengan orang yang menurut kita cukup interest dan passionate di industri otomotif. Dan spesialnya kenapa? Karena Bro David kita tahu bengkelnya nih banyak mengerjakan mobil-mobil build up dan supercar. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih pengalamannya Bro David mengerjakan mobil-mobil itu dengan menggunakan produk AkzoNobel yaitu Sikan. Bro David, thank you nih sekali lagi. Gue cuman pengen tahu nih bro. Gue kan tahu nih waktu pertama kali kita kenalan, waktu kita PDKT. Kayak pacaran ya? Yoi, lu kan nggak cuman manggil kita nih AkzoNobel, iya betul. Panggil juga beberapa penmaker global yang lain. Cuman gue pengen tahu dong, penasaran nih, kenapa akhirnya lu memutuskan untuk memilih kita sebagai penmaker yang untuk menghandle bengkel lo? Boleh dong di-share dong ke teman-teman AkzoNobel Podcast bro. Oke. Jadi awal gue buka bengkel itu memang gue ada cari beberapa paintmaker. Oke. Ya, ada ya mayoritas ya dari luar lah. Ya. Ya kan. Nah, cuman kenapa gua memilih memakai Sikens? Karena line up dari produk Sikens tuh lengkap. Oke, line up-nya komplit ya? Iya, lengkap. Dari A sampai Z itu ada semua lah. Ya. Ya kan, entah itu untuk panel dari plastik atau dari besi, semua pokoknya lengkap. Oh ya. Nah, salah satu alasan lainnya adalah kemudahan untuk mengaplikasikan produk tersebut. Jadi menurut lo produknya AkzoNobel atau Sikan ini mudah untuk diaplikasi? Ya, maksudnya untuk SDM kita yang bekerja di bengkel. Udah lebih familiar? Yes. Oke. Itu. Nah, terus ini yang menurut gua paling penting yang nggak bisa gua ketemuin di beberapa penmaker lainnya ya. Itu after sales. Ya. Karena kan kita beli barang itu terkadang kan ada kesulitan dari segi mungkin aplikasinya atau apa. Ya kan, tapi yang sepengalaman gua menggunakan produk Sikan sampai saat ini, ketika kita ada trouble pasti teknikalnya tuh sangat cepat. Sangat cepat. After salesnya ya? After salesnya sangat cepat. Mungkin kalau ibaratnya gua telepon lu hari ini, besok udah muncul tuh technical di tempat gue. Gokil ya? Iya. Udah kayak lapor RT ya? Yoi. 1 kali 24 jam. Iya. Kalau penmaker lain, capek. Lo capek? Capek nelponin nih janji palsu semua. Gitu ya. Jadi iya. itu ya yang lo lihat ya. Jadi dari line up produk, berarti lo pelajarin tuh satu-satu ya, detail ya. Gue pelajarin. Si ini punya apa aja, bisa gak nih menghandle nanti mobil-mobil yang masuk ke bengkel gua gitu ya. Nah, terus satu lagi yang menurut gua ini nggak dipunya oleh penmaker lain adalah bahwa kalian tuh punya pabrik di sini. Oke. Itu pabrik di sini yang lain mungkin nggak ada ya. Jadi dari segi barang juga pasti ya supply-nya ada terus. Nggak ada istilah Pak, barang kosong nih, nggak ada, lagi diimpor, ya nggak ada cerita deh. Ya, jadi bengkel ibaratnya produksinya bakal jalan terus gitu loh. Ya. Itu sih. Emang bener sih bro. Jadi memang AkzoNobel adalah penmaker global satu-satunya yang memang punya pabrik di Indonesia bro. Nah, ya itu jadi banyak hal-hal pertimbangan kayak gitu yang juga jadi concern gue juga gitu loh. Siap. Nice input bro, nice input. Tadi kan gue udah jelasin nih di awal ke teman-teman AkzoNobel Podcast nih. Kalau bengkel itu banyak mengerjakan mobil-mobil build up dan supercar. Gitu ya. Nah, boleh dong di-share dong penanganan mobil-mobil build up dan supercar ini kan nggak bisa sembarangan.
bukan hanya dari sisi produk ya, tapi dalam penanganan handlingnya. Ya. Nah itu boleh dong di-sharing ke teman-teman bagaimana sih RDB menghandle kendaraan tersebut? Jadi kalau dari sisi supercar ya, kita bicara supercar, prinsip dasarnya sih sama bro, sama-sama mobil kan. Cuman yang lebih mungkin kita harus perhatikan mungkin dari segi ketika awal mobil itu masuk, mungkin ini banyak bengkel yang suka miss dalam artian bengkel itu harus punya mungkin namanya car scanner. Oke. Ya, jadi kan mobil-mobil gini lebih cenderung tuh sangat sensitif kita bilang. Lu buka apanya, mungkin bisa ada error yang lain gitu, yang nggak ada hubungannya, gitu loh. Jadi yang mau gue pesenin adalah kalau teman-teman mau main di kelas supercar, ya paling nggak lu harus ada car scanner. Jadi ketika mobil itu masuk, cek dulu nih, ada error gak, ada fault apa gak, gitu loh. Takutnya udah ada error, udah ada fault lain yang nggak terdeteksi di kasat mata, tapi terbaca di car scanner tersebut. Oke. Nah, ini yang kadang suka menjadi bumerang juga. Karena gue pernah ngalamin juga. Mobil ditinggal, nggak diapa-apain, tapi pasti nyalain, cek engine-nya nyala, ada malfunction apa. Nah, otomatis kan customer kan nggak mau tahu. Mobil udah ditaruh di tempat kita, apapun kerusakannya, apapun malfunctionnya, itu tanggung jawab bengkel. Nah, kadang kan ada malfunction yang mungkin kita bisa reset pakai car scanner ini, tapi ada malfunction yang kita nggak bisa reset. Oke. Gitu. Berarti kalau misal pun terjadi dan tim lu nggak bisa handle misalkan ya, akan manggil langsung dari prinsipalnya untuk handle dong? Biasanya kita akan panggil ke bengkel resminya langsung, kita tanya, ini maksudnya kesalahan dari kita, apa memang udah ada umur dan mungkin sensor-sensor yang harus diganti, dan kebetulan pas kejadian itu ada di tempat kita. Oke. Itu. Jadi teman-teman gak usah khawatir tuh. Begitu profesionalnya di handle-nya. Nah kembali lagi nih kalau bicara masalah pengecetan. Warna-warnanya kan juga kadang-kadang kan ajaib-ajaib nih. Betul. So far pengalaman lu menggunakan produk kita, Sikan khususnya, bisa gak menghandle itu dengan baik? Sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Wah, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Sikan sudah bisa menghandle mobil-mobil build up dan supercar. Ya bro, lu kan penggila otomotif nih. Dan lu sangat apik dengan pengerjaan dan hasil. Fokus banget. Bahkan bengkel lu bisa gue bilang luar biasa bersihnya. Thank you. Nah, untuk menjaga itu, lu kan gue lihat kan juga nggak sembarangan milih nih. Sampai lu tuh bukan berpikir ya, tapi lu dari awal langsung bilang sama gue mau pakai water base. Dan itu menurut gue satu keberanian yang luar biasa, karena banyak bengkel yang banyak belum berani lah, dan bahkan kayak ragu gitu. Aduh, water base susah, water base kayaknya agak ribet gitu. Nah, kenapa sih lu berani memutuskan enggak, gue berani pakai water base. Gue oke kok pakai water base. Boleh gak di-share ke teman-teman AkzoNobel Podcast, bro? Oke. Jadi kan awalnya memang kita kan start itu kan pakai solvent. Ya, tapi kan along the way kan kita juga harus ngikutin yang namanya perkembangan. Ya, perkembangan dalam artian kok kenapa sih di luar sana udah nggak ada pakai solvent lagi. Mereka udah switch ke water base. Ya kan pasti kan concernnya satu untuk si user sendiri nih. Oh, teknisi lo berarti ini ya? Teknisi gue nih. Ya kan? Jadi untuk kita punya teknisi, itu kan otomatis kan lebih health conscious ya. Maksudnya kita sebagai owner kan pasti harus mikirin juga dong. Operator kita kerjanya health-nya gimana. Jadi lu perhatiin kesehatan mereka nih. Salah satunya dari produk itu ya? Itu. Jadi gue lihat, ya memang di sini sih belum banyak yang pakai water base ya. Mungkin yang kayak yang lu bilang tadi, rasa takut untuk mencoba. Itu. Tapi kalau once kita udah coba, itu nggak ada bedanya dengan solvent. Ini kan cuma kita bicara masalah kebiasaan. Kebiasaan dari teknisi-teknisi ya. Itu. Jadi terlepas dari itu juga kita harus ada alat-alat pendukung ya. Ya kan contoh kayak blogannya gitu loh. Jadi yang mungkin beberapa teman ada yang bilang pakai water base, lama keringnya, lama ininya. Ya balik lagi. Equipment kalian udah mencukupi belum? Karena kan takaran-takaran di solvent sama di water base ini kan beda. Gitu loh. Kalau misalkan di solvent kita biasa mix lagi sama
reducer, thinner 50%. Tapi kan kalau di water base ini kan nggak bisa. Ada yang 10%, ada yang 7,5%. Nah ini juga yang mungkin banyak orang atau aplikator yang main asal, langsung pukul rata 10%. Sebenarnya nggak boleh begitu. Ya. Karena ketika lu nambahin rasionya nggak pas, ya otomatis dia keringnya akan lama. Ya. Meskipun lu pakai blowgun gimana, ya keringnya akan lama. Oke. Gitu. Jadi kalau gue bisa catat poin pentingnya tadi bagus tuh teman-teman. Yang pertama, Bro David sangat memperhatikan kesehatan karyawannya. Jadi gue setuju sih. Maksudnya kalau memang kesehatan mereka lu jaga cukup baik, pasti hasil kerja mereka juga maksimal. Tapi kalau mereka kerja dengan kondisi sakit bisa mempengaruhi hasil pasti. Ya Dan ada satu lagi nih bro, tambahan yang menurut gue ya. Karena kan kita di Indonesia ini bisa dibilang termasuk bebas dalam artian belum ada regulasi yang mengatur kita untuk harus pakai water base. Kayak di luar negeri beberapa udah wajib water base. Harus, karena kan kayak contoh limbah tinernya kan kita nggak bisa buang sembarangan kalau kayak di luar. Kalau di sini kan masih ya udahlah lu geletakin mungkin ada yang ngambil. Tapi kan kalau di luar nggak bisa. Itu loh. Jadi menurut gua kenapa pelan-pelan harapan gua ya di industri ini ya pelan-pelan kita bisa switch ke water base. Ya kita nggak tahu ya namanya peraturan pemerintah bisa kapan aja berubah. Yang misalkan kita next year atau di mana udah solvent udah nggak bisa dipakai harus switch ke water base kan harus dari sekarang gitu loh kita mulai gitu loh. Jadi lu ngerasa lu mumpung masih start dari nol, lu mendingan start dari awal sehingga kalau suatu saat regulasi itu ada, lu udah siap gitu ya. That's good. Udah nggak kaget lah ibaratnya. That's good point. So jadi teman-teman nggak usah ada kekhawatiran atau ketakutan dengan water base. Karena ternyata Bro David sudah sharing ke kita penggunaan water base itu tidak terlalu sulit selama SOP dan aplikasinya proper gitu ya. Mantap. Nah kita udah ngobrol banyak nih sama Bro David mengenai pengalamannya dia menggunakan water base, menghandle mobil build up dan supercar. Itu luar biasa banget sharing pengalamannya bro. Mungkin kalau teman-teman yang tanya-tanya yang pengen tahu nih RDB di mana sih? Gue belum terlalu ngikutin nih. Di-share dong bro ke teman-teman AkzoNobel Podcast, Instagramnya kalau mau tanya-tanya di mana, lalu juga lokasi bengkelnya ada di mana. Kali aja abis ini kan pengennya masukin juga mobil gue ke sana gitu. Iya. Kalau bengkel kita lokasinya ada di Daan Mogot di Pergudangan Prima, Kavling 12 nomor 1 dan 2. Untuk Instagram kita ada di ardibodyworks.indonesia. Jadi bisa di follow aja, bisa dicek juga. Kita punya portfolio pekerjaan, mobil apa aja yang udah kita kerjain bisa dilihat semua di sana. Oke, jadi kalau misalkan tadi bingung alamatnya kecepatan, Instagramnya aja diintip RD Bodyworks gitu ya. ardibodyworks.indonesia. ardibodyworks.indonesia. Mau lihat hasil-hasil kerjaannya RDB dan juga bengkelnya atau mau tanya-tanya silakan langsung di situ. Gitu ya bro ya? Siap. Mungkin itu aja untuk kali ini di AkzoNobel Podcast. Terima kasih teman-teman yang udah hadir atau menyaksikan AkzoNobel Podcast yang episode kali ini. Dan tentunya terima kasih Bro David udah mau datang di AkzoNobel Podcast. Sedikit informasi buat teman-teman. Sebagai perusahaan cat global, kami AkzoNobel tentunya berkomitmen untuk terus memperkenalkan inovasi terbaru dalam industri cat dan memberikan solusi yang tepat buat kebutuhan pelanggan kami dimanapun mereka berada. Nah kalau teman-teman misalkan bertanya, kalau daerah saya kira-kira harus beli di mana ya? Di follow aja sequencevr.id. Nanti teman-teman bisa DM di situ, sebutin areanya, tinggalin nomor handphonenya, biar tim kami yang akan menghubungi. Tim kami yang akan menghubungi kira-kira kontaknya kemana, dan tentunya kita akan follow up lebih lanjut. Jadi jangan lupa ikutin terus AkzoNobel Podcast untuk dapetin informasi terbaru tentang merek Second dan industri cat secara umum. Siapa lagi nanti yang kita undang? Tunggu tanggal mainnya. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dan yang pasti, kalau teman-teman tanya cat yang mobil yang berkualitas itu apa? AkzoNobel pastinya. Thank you dan sampai ketemu di AkzoNobel Podcast berikutnya. Bye-bye.